Kan Mbak Dewi kan suka menantang nih. Boleh buktikan nggak yang apabila saya meminum racun ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suniti Durham, sang penghujat Allah, bahkan menantang agar secepatnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tantang kamu, Allah Subhanahu wa taala. Orang ini panik ke ikhwah ketika ada seorang muslim yang bertanya, bahkan menantang kepada Suniti untuk membuktikan Yesus apakah dia sebagai Tuhan. Alhamdulillah, ini sangat menarik karena di komennya itu ada seorang muslim yang bertanya langsung kepada Suniti. Wahai Suniti, kata seorang muslim ini, Anda selama ini kan menantang Tuhan, menantang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau misalkan Anda ditantang untuk membuktikan Yesus sebagai Tuhan? Karena dalam Bible itu sudah tertera, barang siapa yang kemudian percaya kepada Yesus, ada tanda-tanda yang kemudian menyertainya. Salah satunya tidak akan mempan diracun, kemudian dipatuk ular pun tidak akan mati. Begitu kira-kira isi daripada Bible-nya Suniti. Alhamdulillah, ini sangat menarik. Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana videonya, kemudian kita akan tampilkan bagaimana nanti Suniti ini ditantang oleh muslim ini terkait daripada tantangan membuktikan Yesus adalah sebagai Tuhan. Alhamdulillah. Dan kami disclaimer terlebih dahulu, kenapa muslim ini menantang kepada Suniti? Karena terlebih dahulu Suniti menantang kepada Sang Pencipta. Alhamdulillah. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi videonya. Silakan. Alhamdulillah. Mbak Dewi boleh bertanya satu aja. Boleh. Ya kan, kalau menurut logika saya sih, kalau misalkan Mbak Dewi menantang Tuhan tuh memang sih nggak ditunjukin di dunia ajabnya. Kan namanya orang apa? Kita tuh di dunia ini tuh untuk beriman gitu kan, terus awal akhirnya pasti ada perhitungannya gitu maksudnya. Gitu. Kalau saya percaya dengan Alkitab saya, ya, apa yang ada di bumi ada di surga, apa yang ada di surga akan ada di bumi. Itu aja. Baik, sahabat Asik Ngaji, pernyataan dari saudara muslim kita ini begitu sangat luar biasa dan sangat bijaksana terkait daripada pernyataan Suniti yang kemudian dirinya menantang agar secepatnya diazab. Jadi, beliau mengatakan bahwa kita di dunia ini perlu adanya iman. Kemudian, apa yang dinyatakan, disampaikan oleh Suniti itu, nanti akan ada balasannya, nanti ada perhitungannya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan disangka bahwa azab itu diminta kepada Allah, kemudian Allah langsung menurunkan azab. Tidak seperti itu. Siapa Anda begitu ya? Meminta kepada Allah. Siapa Anda? Allah Ta'ala memberikan batas waktu, Allah Ta'ala memberikan ketetapan waktu. Allah tidak mau mengikuti kemauan manusia. Allah tidak mau kemudian disuruh-suruh manusia. Kalau misalkan pengen diazab, secepatnya diazab, tidak seperti itu. Kan sudah ada dalam ayatnya, sudah jelas ya kafilah. Baik, ini sangat bijaksana pernyataan dari saudara muslim kita. Kita akan lanjutkan lagi. Nah, di sini ketika Suniti mengatakan, saya percaya kepada Bible, apa yang di surga ada di bumi, apa yang ada di bumi ada di surga. Nah, langsung kemudian disekat ya kafilah. Langsung kemudian Suniti panik ya kafilah. Baik, kita akan lanjutkan bagaimana pernyataannya, silakan. Nah, kalau misalkan Mbak Dewi Bulan percaya sama Yesus tuh bener kan? Boleh saya minta, kalau misalkan Mbak Dewi kan suka menantang nih, boleh buktikan nggak surat ini nih, yang apabila saya meminum racun ular dan sekalipun ular berbisa aku nggak akan mati. Bisa nggak buktikin itu ayat itu? Perintah atau tantangan untuk diri sendiri? Ayo. Ya mau nggak buktiinnya kalau misalkan ini? Itu perintah atau tantangan untuk diri sendiri. Baik, ini sangat lucu ya, panik ya Suniti ini. Pertama, kan Anda selama ini menantang Tuhan. Apakah menantang seperti itu ada perintahnya? Itu yang pertama. Anda kan selama ini, ya Allah, saya minta diazab, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah ada dalam perintahnya? Harus seperti itu atau tidak? Itu yang pertama. Jangan-jangan memang orang ini mengikuti orang kafir Quraisy yang meminta kepada Nabi agar secepatnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ikhtilaf tertulis dalam Bible-nya yang menyertai orang-orang percaya, dia akan membawa ular, kemudian tidak akan berbahaya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan meminum racun, itu tidak akan mati. Baik, saya punya di sini ada Bible, Alkitab dengan Kidung Jemaat ya. Di sini edisi 1990-an. Jadi lebih tua ini daripada kelahiran saya. Baik, kita akan lihat apa yang disampaikan tadi oleh saudara muslim kita. Jadi, di dalam Bible itu, di dalam kitabnya Suniti, kalau misalkan orang percaya kepada Yesus,
ada ciri-ciri yang menyertai. Nah, salah satunya ini kalau tidak salah dalam Markus ya, kita akan lihat terlebih dahulu di dalam Markus ya. Markus 16 butir yang ke-15. Nah, kita akan bacakan, saya baca di langsung Bible-nya, kemudian sahabat Asik Ngaji bisa langsung saja melihat di layar kaca saudara semua. Baik, di Markus 16 butir ke-15 berbunyi, lalu ia berkata kepada mereka, ini yang berkata adalah Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Butir ke-16-nya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi ada dihukum ya. Sekarang butir ke-17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Sekali lagi, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Artinya, semakin dia percaya kepada Yesus, ya, maka akan ada tanda-tanda ini. Berarti kan Suniti ini mengatakan dirinya sebagai Kristiani yang percaya kepada Yesus. Nah, harusnya ada tanda-tanda ini. Karena tanda-tanda ini akan menjadi penyerta bagi orang yang percaya. Baik, bagaimana tanda-tandanya? Yang pertama, mereka akan, ya, di sini ada akan. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi, kan ada dalam KKR atau semacam penyembuhan seperti itu disebutkan dalam nama Yesus, begitu ya, dalam nama Yesus, begitu. Jadi sering diulang-ulang kata tersebut karena memang ada ayatnya di sini, gitu ya, ada butiran ayatnya di sini. Kemudian selanjutnya mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, di sini mereka mentafsirkannya bahasa roh, gitu. Jadi mereka bisa bahasa roh. Nah, selanjutnya mereka akan, di sini ada akan, ya sama yang pertama tadi, ya, disebutkan mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan, berarti kan sesuatu yang akan terjadi. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, selanjutnya di butir 18-nya, mereka akan memegang ular. Mereka akan memegang ular. Nah, di sini akhi muslim ini bertanya, kalau misalkan seperti itu ya, coba pegang ular, begitu ya, untuk melihat tanda-tanda, ciri-ciri memang Anda itu percaya. Kalau misalkan tidak percaya, bahkan kalau misalkan tidak memiliki kuasa, ya berarti kan tidak terbukti. Begitu ya Kapilah. Nah, kemudian selanjutnya, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Kalau misalkan minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Nah, ya Kapilah, sebetulnya hal ini sudah dibuktikan oleh pendeta-pendeta yang terdahulu. Tetapi sayangnya, ada yang kemudian meninggal dunia. Ini sangat viral di media sosial, alhamdulillah. Banyak sekali pemberitaannya, bahkan kalau misalkan kita melihat pemberitaannya cukup sangat mengerikan juga, alhamdulillah. Karena ingin membuktikan ayat ini, tetapi ya apa ya boleh buat, alhamdulillah, keadaannya seperti itu. Ya, jadi memang keadaannya tidak sesuai dengan apa yang kemudian diharapkan oleh pendeta itu. Nah, alhamdulillah, seorang muslim ini bertanya, kan Anda itu sering menantang Tuhan, menantang Allah, menantang Tuhannya kaum muslimin lah begitu ya. Tuhannya Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Nah, sekarang kalau misalkan Anda itu betul-betul beriman kepada Yesus, pasti ada tanda-tanda yang menyertai. Di sini sudah dipraktekkan mengusir dengan nama Yesus begitu ya. Berbahasa roh, apakah memang itu bahasa roh dan tidak, kita tidak ikut campur ya Alhamdulillah. Tetapi di sini ada akan memegang ular. Coba buktikan. Ularnya tentunya ular yang berbisa begitu ya. Tentu di sini ularnya ular yang berbahaya begitu ya, karena memang di sini kan berkaitan dengan sesuatu hal yang berbahaya begitu ya. Nah, kalau misalkan seperti itu dalam Bible, coba buktikan. Pertanyaannya kemudian, apa jawaban Suniti? Apa jawaban Suniti? Katanya itu kan tidak ada perintahnya. Itu perintah atau tantangan untuk diri sendiri. Alhamdulillah, ini sangat konyol hemat kan. Katanya tidak ada perintahnya. Tetapi kenapa Anda menantang ke sana kemari? Bukankah itu juga tidak ada perintahnya? Coba buktikan. Karena selama ini orang ini kan suka menantang, ya Alhamdulillah. Coba buktikan. Bahkan tadi akan memegang ular. Yang tentunya kan membahayakan, ya Alhamdulillah. Dan sekali lagi ada yang membuktikan. Tetapi naas yang kemudian didapatkan. Ya Alhamdulillah. Jadi hemat kami, Suniti ini memiliki apa ya, disebut cacat berpikir, ya Alhamdulillah. Di saat orang ini menantang agar ya pertama mungkin bisa jadi supaya viral, kemudian dia didukung oleh
dan muslim atau oknum-oknum non muslim di sana, ikhwatilah. Tetapi ya orang ini ketika ditantang seperti ini tidak mau, ikhwatilah, karena ya resikonya pasti bakalan celaka juga. Maka kalau misalkan Sunniti di satu waktu, di lain waktu orang ini menantang kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikan tantangan yang ada di dalam Bible ini. Buktikan, wahai Sunniti, penghujat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kemudian diusahakan oleh Sunniti ini, ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Apa yang kemudian Allah takdirkan tentunya itu terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu dulu video yang bisa saya sampaikan, dan video ini tentunya sangat lucu, ya, kalau misalkan kita melihat apa yang kemudian disampaikan oleh Sunniti ini. Ya, sahabat Asik Ngaji, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat silahkan klik share atau subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.